Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pada presentasi kali ini saya akan membahas materi dengan topik puasa Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam tahap pembahasan. Yang pertama adalah makna puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-saum. Secara bahasa, as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, as-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa dalam agama Islam merupakan salah satu ibadah wajib yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan umat muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya puasa Ramadan yang merupakan puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan selama 29 hingga 30 hari. Yang kedua adalah hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah dari rukun Islam yang 5. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yang kita bahas adalah keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Yang kedua, Allah Ta'ala menyadarkan puasa kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim. Al-Haythami mengatakan, semua perawinya dijadikan hujjah dalam as-sahih. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Yang ketujuh adalah puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu, di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya kita bahas adalah hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, puasa Ramadan membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, puasa Ramadan mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Yang keempat, puasa Ramadan menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Dan yang kelima, puasa Ramadan membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Selanjutnya adalah rukun puasa Ramadan. Yang pertama ada niat, yang kedua ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah menepati rentang waktu puasa. Selanjutnya adalah syarat sah puasa Ramadan. Yang pertama adalah mempunyai keyakinan atau beragama Islam. Yang kedua telah melalui masa baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Yang kelima mukim atau tidak sedang safar. Yang keenam suci dari haid dan nifas. Serta yang ketujuh mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadi thanati lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Perihal niat, semua ulama sepakat tanpa terkecuali bahwasannya an-niyatu mahallu halqan. Niat itu tempatnya di hati. Semua sepakat kalau seseorang niat di hatinya besok mau puasa, maka sah puasanya. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah ketika puasa Ramadan. Yang pertama, sunnah-sunnah terkait berbuka puasa. Disunnahkan menjegerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian berbuka puasa dengan beberapa butir rubhab atau kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamr, kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Berdasarkan hadis yang berbunyi, biasanya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rudhab atau kurma segar sebelum sholat. Jika beliau tidak punya rudhab, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika beliau tidak punya tamar, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Kemudian berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan dan telah diraih pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah terkait makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur, walaupun hanya sedikit. Dan dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Nabi SAW bersabda, bersahurlah karena dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berapa biasanya jarak sahur Rasulullah dengan adzan subuh? Zaid menjawab, sekitar 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian disunahkan makan sahur dengan tamr atau kurma kering.
Jika tidak punya makanan, maka minumlah beberapa teguk air. Kemudian selanjutnya, orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, membantu orang lain, iktikaf, menuntut ilmu, dan lain-lain. Kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa yang lainnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di dalam bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Itulah beberapa sunnah yang diajarkan menurut sunnah-sunnah dan beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang diajarkan oleh beliau mengenai sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah keluar mani dengan sengaja. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah keluarnya darah haid dan nifas. Yang kelima adalah menjadi gila atau pingsan. Yang keenam adalah riddah atau murtad. Yang ketujuh adalah berniat untuk berbuka. Yang kedelapan adalah merokok. Yang kesembilan adalah jima atau bersenggama di tengah hari puasa. Selain membatalkan puasa dan wajib mengqadha puasa, juga diwajibkan menunaikan kafarah, membebaskan seorang budak. Jika tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Kemudian yang ke-10, hijamah atau bekam. Hal ini diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama, hijamah tidak membatalkan puasa. Sedangkan pendapat Hanabilah, bekam dapat membatalkan puasa. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Al-Utsaimin. Kemudian selanjutnya adalah masalah donor darah. Masalah donor darah merupakan turunan dari masalah bekam. Maka donor darah tidak membatalkan puasa dengan mentahrij pendapat jumhur ulama dan bisa membatalkan puasa dengan mentahrij pendapat Hanabilah. Dan yang terakhir adalah inhaler dan sejenisnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung. Hal tersebut juga diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Menurut pendapat jumhur ulama, ia dapat membatalkan puasa. Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tidak membatalkan. Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian selanjutnya memasuki tahap penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berpuasa merupakan metode Islam dalam rukunnya untuk memberikan kekuatan kepada manusia untuk berbuat mulia dengan pendidikannya, berkepedulian sosial yang tinggi dan peka dalam menghubungkan setiap ibadah dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program penuhanan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hambanya untuk mengingatkan dirinya bahwa ia adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Kelupaan dan kesalahan akan melahirkan kerakusan dan kesombongan, sehingga menciptakan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, puasa diwajibkan dan ditempatkan puasa tersebut di masa Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia yaitu Ramadan, agar kemuliaan juga akan bersarang di diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah suatu metode dalam agama Islam dalam penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh, seperti obat dan sejenisnya. Dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shodiq, sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan secara kontinu selama sekitar 29 hingga 30 hari oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan. Puasa di bulan Ramadan sangatlah besar syafaatnya, juga dapat menghapus kesalahan atau dosa yang telah diperbuat oleh umat muslim asalkan dilakukan dengan iman dan benar-benar mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum materi mengenai puasa Ramadan yang dapat
saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya izin menutup kultum pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.